Halo pemirsa, Sorotan Dunia hadir kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Informasi kita awali dari Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya menggelar foto bersama setelah mendapat persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Momen ini menandai awal kepemimpinan Anutin setelah gejolak politik yang mengguncang pemerintahan pada tahun ini. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya berpose untuk foto bersama pada Rabu 24 September 2025 setelah menerima persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Rekaman menunjukkan mobil-mobil tiba di gedung pemerintah, sukarelawan terlihat menyiapkan karpet merah. Setelah itu, Charnvirakul berjalan bersama para menterinya sebelum duduk untuk foto resmi. Perkembangan ini terjadi setelah gejolak politik awal tahun. Pada Juni 2025, pasca bocornya telepon antara Perdana Menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Partai Bumjaita yang dipimpin Charnvirakul menarik diri dari kabinet, mundur dari pemerintah dan bergabung dengan oposisi. Setelah Paetongtarn digantikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025, Charnvirakul membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat yang memberikan dukungan untuknya sebagai Perdana Menteri dengan syarat membubarkan DPR dalam 4 bulan, melakukan reformasi konstitusi, dan tidak membentuk koalisi mayoritas. Charnvirakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September 2025 dan diambil sumpah jabatan pada 7 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen menarik terekam kamera di sela-sela pertemuan pemimpin negara dunia di markas PBB New York, Amerika Serikat. Kendaraan yang ditumpangi Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat diberhentikan petugas polisi akibat konvoi Donald Trump lewat. Dan bukannya marah, Macron malah memilih untuk menelepon Trump dan menceritakan peristiwa yang terjadi padanya saat itu. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a border thing coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me proceed. Momen tak biasa terjadi di antara lalu lintas di New York City jelang sidang umum PBB ke-80. Presiden Prancis Emmanuel Macron harus tertahan kendaraannya karena iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hendak lewat. Namun bukannya marah, Macron malah memilih untuk menelepon Trump dan menceritakan peristiwa yang terjadi padanya saat itu. Macron pun memilih berjalan kaki dan menyeberang jalan bersama anggota delegasinya. Macron kemudian dilaporkan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia menempuh jalan-jalan di New York sekitar 30 menit sambil bercakap-cakap dengan Trump. Selama perjalanan tersebut, Macron juga terlihat menyempatkan bersuah foto dengan masyarakat. Salah seorang warga bahkan kedapatan mencium kening sang presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB New York. Dan dalam kesempatan tersebut Prabowo memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berbidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia, yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan di mana Presiden Prabowo Subianto tampil memukau dengan pembawaan energik dan tegas, membawa pesan Indonesia untuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam kesempatan perdana ini, Prabowo cenderung menyerukan perdamaian dunia di tengah situasi konflik yang terjadi hingga kini. Markas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat menjadi saksi bersejarah bagi Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto membawa pesan Indonesia ke arah perdamaian dan sejumlah program nasional yang tengah dikerjakan. Tampil di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Amerika Serikat, kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung menjadi langkah baru diplomasi Indonesia usai 1 dekade kepala negara Indonesia absen pada sidang PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan isu perdamaian bagi seluruh negara. Sejumlah program prioritas Indonesia seperti ketahanan pangan, rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa, hingga isu lingkungan hidup. Adapun dalam pidato perdana Prabowo, turut serta didampingi delegasi Indonesia, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga Wakil Tetap RI untuk PBB New York Umar Hadi. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Ukraina semakin serius mengembangkan teknologi robot untuk digunakan di medan tempur. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi korban jiwa di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia. Rekaman uji coba menunjukkan kendaraan robotik darat dengan berbagai fungsi seperti membawa amunisi, melakukan misi pengintaian, hingga memberikan dukungan tembakan di garis depan. Pihak militer menyebut teknologi ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan pasukan tempur yang jadi masalah serius. Sejumlah pakar menilai penggunaan robot tempur bisa membuka era baru dalam strategi pertahanan Ukraina. Namun mereka mengingatkan ada tantangan teknis dan etis, termasuk risiko kerusakan sistem atau penyalahgunaan teknologi. Di tengah pertempuran yang terus berlanjut, Ukraina berupaya mengimbangi keunggulan militer Rusia dengan inovasi teknologi. Robot tempur diperkirakan akan semakin banyak digunakan di medan perang ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump menyebut Putin telah mengecewakan dirinya terkait perang Ukraina. Trump menyatakan dirinya awalnya mengira konflik Ukraina akan menjadi yang paling mudah diselesaikan karena hubungan pribadi yang selama ini dijalin dengan Putin. Namun dalam pernyataannya, Trump mengaku Putin telah benar-benar mengecewakan harapannya. Selain membicarakan Ukraina, konferensi bersama ini juga menegaskan hubungan erat antara Washington dan London di bawah pemerintahan baru Starmer. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk terus menekan Rusia dan memberikan dukungan penuh bagi Kiev. Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerahkan Ukraina dan akan terus membahas opsi diplomatik serta militer. Sementara itu, PM Starmer menilai komentar Trump menandai babak baru dalam tekanan politik internasional terhadap Kremlin. Pernyataan Trump menjadi sorotan mengingat selama ini ia dianggap memiliki hubungan dekat dengan Putin. Banyak pengamat menilai komentar ini menunjukkan adanya pergeseran sikap Trump terhadap Rusia. Hingga kini belum ada respon resmi dari Kremlin, namun pernyataan terbuka Trump diperkirakan akan menambah ketegangan dalam hubungan Moskow-Washington. Di saat perang Ukraina belum menunjukkan tanda mereda, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Denmark memimpin latihan militer bersama di Greenland, melibatkan ratusan pasukan dari sejumlah anggota NATO di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap Rusia dan tegangan dengan Amerika Serikat. Latihan bertajuk Arctic Like 2025 ini melibatkan lebih dari 550 pasukan dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Komandan Arktik Denmark menyebut Rusia sebagai kekuatan regional yang harus diwaspadai, sekaligus menekankan hubungan baik dengan militer Amerika Serikat.
Dalam sesi latihan, pasukan Denmark melakukan simulasi penyergapan kapal dengan dukungan pasukan khusus, diamati oleh perwakilan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, dan Jerman. Atraksi juga dilengkapi dengan jet tempur F-16 dan latihan tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan operasional militer Denmark dan Greenland, serta meningkatkan kapabilitas respon bersama NATO menghadapi potensi ancaman di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi berikut ini pemirsa datang dari pameran kekuatan militer Cina semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat menunjukkan kapal induk terbaru mereka Fujian pada Senin 22 September 2025 lalu. Sejumlah pesawat tempur melakukan uji lepas landas dan pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Chongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga, setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas, Meksiko. Parade tradisional untuk menghormati Virgin of Mercy ini hadirkan spektakel, warna dan simbol purifikasi dosa. Puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas pada Senin 22 September 2025. Gambar menunjukkan para peserta yang mengenakan topeng monster dan kostum besar berjalan melintasi jalanan. Peserta membuat panzudo dari ban kendaraan berat yang mereka jelaskan sebagai simbol pembersihan dosa. Seorang peserta mengatakan, di sini panzudo adalah tradisi. Semakin besar dan semakin jelek kostumnya, semakin sedikit dosa yang Anda berikan kepada Tuhan. Menurut sejarawan, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1637, saat lingkungan pertama Ordo Religius Mercedarians didirikan di San Cristobal de las Casas, yang saat itu masih bagian dari New Spain. Seiring waktu, parade ini berkembang menjadi festival terkenal dengan bahan kostum yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Dahulunya kostum menggunakan karung berisi serbuk gergaji, kain kostum itu dianggap dapat membersihkan dosa yang dimiliki seseorang. Semakin besar ban yang digunakan, semakin besar dosanya. Tradisi ini berkembang menjadi perpaduan tradisi pra-Hispanik dan Katolik, menggabungkan unsur sakral dan pagan, serta melahirkan tradisi syarat makna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto tampil untuk pertama kalinya di atas panggung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan pertama, Presiden Prabowo memberikan pidatonya mengenai solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Dalam kesempatan di atas mimbar kehormatan konferensi tingkat tinggi PBB pada Selasa dini hari, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato mengenai solusi dua negara bagi Palestina dan Israel di hadapan delegasi seluruh negara yang berlangsung di markas PBB New York, Amerika Serikat. Mengenakan setelan jas dan peci hitam, Presiden Prabowo memberikan pidatonya setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap pemimpin sidang KTT PBB pada kali ini, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta didampingi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mengenai solusi dua negara terhadap Israel dan Palestina, Presiden Prabowo memberikan rasa simpatinya atas tragedi berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Melalui momentum ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung solusi dua negara guna mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di depan peserta konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan masa depan Israel dan Palestina sebagai bagian dari tanggung jawab anggota PBB. Adapun Prabowo memastikan Indonesia siap untuk menyalurkan pasukan penjaga perdamaian apabila dibutuhkan. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan nasib Palestina dan Israel merupakan bagian penuh dari tanggung jawab seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melihat kondisi konflik Palestina saat ini, Indonesia dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan menutup potensi kemerdekaan negara di Timur Tengah tersebut. Prabowo menekankan satu-satunya jalan menuju perdamaian atas konflik Palestina dan Israel, yakni solusi dua negara. Adapun sebelumnya beberapa negara di benua Eropa turut mendukung kemerdekaan Palestina seperti Prancis hingga Britania Raya. Indonesia juga turut menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pasukan penjaga perdamaian atas penyelesaian konflik Israel dan Palestina apabila dibutuhkan. Acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Sebagai informasi, konferensi tingkat tinggi ini akan berlangsung pada 23 hingga 29 September 2025 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 142 negara anggota bagian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dukungan terkait penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, ada puluhan negara yang menolak hingga tidak memberi tanggapan terkait isi dari deklarasi New York tersebut. Pemungutan suara mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang berlangsung pada hari Minggu lalu mencatatkan sekitar 142 negara dari anggota organisasi PBB menyatakan dukungannya untuk setuju atas penyelesaian konflik tersebut, di mana 12 negara memilih absen atau netral dan 10 negara lainnya menentang rencana tersebut. Pemungutan suara ini memang sejalan dengan sistem adopsi resolusi mengenai deklarasi New York yang mengandung penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara berkonflik tersebut. Langkah resolusi ini juga menjadi respon PBB untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah atas solusi dua negara yang dilakukan. Sejumlah negara yang menentang rencana ini antara lain Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Adapun negara yang memilih abstain memberikan sikap ketidakberpihakan kepada negara dengan berbagai alasan isu yang dimiliki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sejumlah kawasan yang tengah berkonflik saat ini.
Untuk itu Indonesia menegaskan siap untuk mendukung misi mulia tersebut dengan menyalurkan pasukan hingga bantuan finansial. Indonesia terus memantaskan kehadirannya di panggung dunia PBB dengan menegaskan sikap menyalurkan bantuan dalam operasi misi perdamaian dunia di sejumlah kawasan berkonflik dunia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 20.000 lebih pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia untuk siap ditempatkan di sejumlah negara seperti Gaza, Ukraina, Sudan hingga Libya. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Hal ini juga memanglah bagian dari kesiapan Indonesia apabila PBB melalui Dewan Keamanannya meminta bantuan dalam operasi misi perdamaian yang akan dilakukan ke depannya. Di lain sisi juga Indonesia akan turut serta memberikan dukungan dalam bentuk materi finansial bagi PBB untuk serangkaian misi perdamaian yang dilaksanakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Kedatangannya disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang berebut untuk berfoto dan bersalaman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendarat di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, pada Sabtu 20 September 2025, sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau 03.50 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa 23 September 2025 mendatang. Sambutan meriah dari diaspora Indonesia mewarnai kedatangan Prabowo di hotel tempatnya menginap. Momen hangat terlihat saat Prabowo menyempatkan diri untuk bersalaman, memberikan tanda tangan, serta berfoto bersama para warga yang telah menunggunya. Dua orang anak berpakaian adat Betawi turut menyambut Prabowo dengan memberikan buket bunga. Dalam momen tersebut, seorang ibu memperkenalkan putrinya, Gabriela Panjaitan, untuk bersalaman dengan Presiden, menambah kehangatan suasana penyambutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menaker Yashirli melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 20 September 2025. Yashirli mengatakan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli didampingi Dirjen Bina Lovotas Agung Nur Rohmat melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat.
Para peserta akan menjalani magang di perusahaan manufaktur, pertanian, konstruksi, perawat lansia, perhotelan, dan pengolahan makanan antara lain di kota Hokkaido, Osaka, Okinawa, hingga Fukuoka, Jepang. Yasirli mengatakan program magangnya bertema Belajar ke Negeri Sakura, berkarya untuk Nusantara. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Yasirli menegaskan program pemagangan ini tak hanya memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan teknis, kedisiplinan, dan etos kerja, tetapi juga membuka wawasan global yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Yang adik-adik juga harus pegang adalah semangat untuk maju. Masa magang adalah masa kita untuk belajar, bukan masa untuk panen, untuk bersenang-senang. 2 tahun, 3 tahun itu masa yang pendek. Ingat, kesempatan di luar negeri mahal. Adik-adik harus bisa manfaatkan setiap jam yang ada untuk belajar sesuatu yang baru. Menaker juga menghimbau agar para peserta memanfaatkan kesempatan magang ini untuk menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya bagi keterampilan teknis maupun soft skills. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keikutsertaan Indonesia di Expo 2025 Osaka berhasil meraih komitmen investasi 23,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan target realisasi mulai 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung mendukung pencapaian ini. Indonesia berhasil mencatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika Serikat di Expo 2025 Osaka dengan target realisasi mulai tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia pada Sabtu 20 September 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian strategi tersebut. Partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka juga dimanfaatkan untuk memperkuat citra nasional dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Pavilion Indonesia mengusung konsep kapal besar yang melambangkan bangsa bahari dan visi Indonesia Emas 2045. Seperti dijelaskan oleh Vivi Yulaswati, Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, serta Komisaris Jenderal Pavilion Indonesia. Pavilion ini berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh dunia, termasuk Pangeran, Perdana Menteri, dan Menteri. Konsep besar dari Pavilion Indonesia sebenarnya menggambarkan sejarah panjang kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim. Jadi Pavilion Indonesia ini merepresentasikan kapal besar ya, yang tentunya kita kenal bahwa sebagai bangsa bahari tidak saja dari sisi kapalnya, tetapi juga kehidupan budaya, kuliner, dan juga kehidupan alam sangat erat kaitannya dengan laut. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, ya mereka sangat antusias. Namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain. Kemudian juga dari prominent people, ya ada beberapa prince, kemudian Perdana Menteri untuk hadir juga di sini secara khusus, dan juga tentunya dari Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi juga hadir dalam kegiatan ini. Penyelenggaraan Expo juga menjadi ajang untuk memperluas kerjasama di bidang pariwisata dan perdagangan. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Miwako, seorang pengunjung asal Jepang, mengungkapkan kesan positif setelah 2 kali mengunjungi Pavilion Indonesia, mengapresiasi dekorasi yang nyata, pertunjukan projection mapping yang memukau, serta keramahan staf yang membuat pengalamannya semakin berkesan. いろいろ SNS ですごくインドネシアがフルオブエナジー、そうです。すごいいつも元気いっぱいで歌ってて楽しそうだったんで、入ってみてすごく最初のところが涼しくて感動して、あとこう動物とか森とかの様子がすごくリアルな感じで。Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda Pakistan Timur, 1,2 juta orang terdampak, 250.000 warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Tragedi ini menjadi salah satu bencana terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Gambar dari lokasi menunjukkan air lumpur yang merendam permukiman, sawah, dan pasar.
Sejumlah desa tenggelam hingga menyisakan atap rumah, sementara warga terpaksa mengungsi dengan perahu darurat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam proses evakuasi di sejumlah daerah. Banjir juga melumpuhkan jalan nasional dan merusak jembatan penghubung. Kondisi ini menyulitkan pengiriman bantuan serta memutus akses ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan juga tergenang, menyisakan tantangan baru dalam penanganan darurat. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan ribuan anggota militer dan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian dan penyaluran logistik. Tentara menggunakan helikopter untuk menjatuhkan paket bantuan ke desa-desa yang terputus dari jalur darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyalurkan obat-obatan, selimut, dan bahan pangan pokok. Otoritas Pakistan menyatakan operasi penyelamatan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam sambutan berduka, istri dari aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk, Erika, menyampaikan pesan mengharukan. Meski suaminya ditembak mati, ia mengaku memilih untuk mengampuni pelaku, sambil menegaskan itulah sikap yang akan diambil oleh Kirk sendiri. Dengan penuh emosi, Erika Kirk berbicara di depan hadirin. Ia mengatakan suaminya meninggal tanpa penyesalan dan imannya membuat ia mampu memaafkan pelaku. Kematian Charlie Kirk mengguncang komunitas konservatif di Amerika. Ia dikenal sebagai pendiri Turning Point USA, organisasi yang menggerakkan generasi muda konservatif. Dukungan dan ucapan bela sungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk politisi ternama. I forgive him. I forgive him because it was what Christ did. It is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Sementara itu, pelaku penembakan Tyler Robinson sudah ditangkap dan dijerat dakwaan pembunuhan. Saat ini proses hukum masih berjalan, namun pesan pengampunan Erika dianggap jadi suara penenang di tengah emosi dan polarisasi politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha. Dalam pernyataan resmi, Uni Emirat Arab menyatakan dukungan penuh untuk Qatar yang menjadi target serangan Israel. Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan memimpin delegasi negerinya dalam KTT Darurat Arab Islam dan sesi khusus Dewan Kerjasama Gulf di Doha pada Senin 15 September 2025. Rekaman menunjukkan kedatangan Sheikh Mansour di Bandara Internasional Hamad dan keikutsertaannya dalam forum pimpinan regional. Dalam pernyataan KTT, Uni Emirat Arab menyatakan solidaritas penuh untuk Qatar terhadap serangan Israel, serta menegaskan pentingnya hukum internasional dan kedaulatan nasional. Uni Emirat Arab menyebut keamanan Gulf sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Uni Emirat Arab juga menyampaikan bela sungkawa untuk korban, serta mengingatkan bahwa eskalasi yang berlanjut dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun global. Qatar mengecam serangan tersebut dan menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu keamanan serta kedaulatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Qatar sebagai sekutu penting, sambil memperingatkan Israel untuk berhati-hati dalam menangani konflik dengan Hamas. Pekan lalu Israel melancarkan serangan udara di Doha yang menargetkan pimpinan Hamas. Hamas menegaskan bahwa pejabat tingginya selamat, namun 5 anggota Hamas dan 1 personil keamanan Qatar tewas. Banyak negara dan organisasi termasuk Mesir, Turki, Libanon, Iran, Saudi Arabia, dan Dewan Kerjasama Gulf mengecam serangan terhadap ibu kota Qatar. Arif Rifai, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, sejumlah pejabat di New York ditangkap saat berunjuk rasa menentang kondisi buruk di pusat panahan imigrasi Manhattan. Sebanyak 77 orang ditahan dalam aksi protes di gedung Federal Plaza. Di antaranya ada anggota Dewan Kota, Legislatif Negara Bagian, dan City Comptroller Brad Lander. Mereka berusaha masuk ke ruang tahanan di lantai 10 yang diduga padat dan kotor, namun agen federal melarang dan menangkap mereka saat melakukan aksi duduk di koridor.
Insiden ini terjadi sehari setelah Hakim Federal memerintahkan ICE untuk memperbaiki kondisi mulai dari kebersihan, ruang yang layak, sampai fasilitas dasar seperti sabun dan produk higienis. Pejabat dan pengunjuk rasa menuding petugas imigrasi berusaha menutup-nutupi kondisi di dalam, bahkan mengunci pintu dengan zip ties dan menutup celah dengan lakban agar tidak terlihat dari luar. Mereka juga mengkritik tindakan petugas yang disebut tertawa saat menangani proses penahanan. Sesuatu yang dinilai menunjukkan sikap tidak manusiawi terhadap para tahanan. Fiska Yusril, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, topan super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini menerjang Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Topan super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini mendarat di Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Gambar memperlihatkan hujan menyapu jalanan, pohon-pohon bergoyang diterpa angin, serta ranting dan daun berserakan di tanah. Sementara langit Hong Kong menggelap diliputi warna kelabu. Hong Kong meningkatkan peringatan tertinggi, yaitu sinyal topan nomor 10 sejak Rabu pagi, sehingga bisnis dan layanan transportasi dihentikan. Pejabat mengingatkan tentang ancaman naiknya permukaan air laut yang disebut sebanding dengan topan Hato tahun 2017 dan topan Mangkut tahun 2018 yang saat itu menyebabkan kerusakan berat dan kerugian finansial. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan tidak penting. Otoritas juga membatalkan penerbangan dan menangguhkan sekolah sebelum topan datang. Pemerintah telah membuka 49 penampungan sementara di berbagai distrik dengan 727 orang mengungsi di dalamnya. Topan Ragasa yang dianggap sebagai badai terkuat tahun ini sebelumnya sudah mendarat di Pulau Panuitan, Provinsi Cagayan Utara, Filipina. Pada Senin 22 September 2025, memaksa ribuan orang mengungsi. Selanjutnya topan melanda Taiwan pada Selasa, menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas menurut laporan media dan diperkirakan menuju pantai Provinsi Guangdong, China. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung usai Presiden menyampaikan pidato dalam konferensi tingkat tinggi terkait solusi damai untuk Palestina. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB New York, Amerika Serikat pada Senin 22 September 2025. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Sekjen Guterres dan keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum memulai pembahasan resmi. Pertemuan ini digelar setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam konferensi internasional tingkat tinggi terkait penyelesaian damai isu Palestina melalui solusi dua negara. Dalam diskusi tersebut, Presiden menyoroti pentingnya solidaritas global demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Ia juga mendorong kolaborasi internasional dalam pembangunan berkelanjutan, serta menegaskan perlunya memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral. Isu konflik Palestina turut menjadi fokus di mana Indonesia kembali menyampaikan dukungannya terhadap penyelesaian damai melalui solusi dua negara. Indonesia juga menegaskan kesiapannya untuk turut serta dalam misi perdamaian PBB, khususnya di wilayah Gaza. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri HAM Natalius Pigai. Sementara itu, Sekjen Guterres hadir bersama jajaran pejabat senior PBB yang menangani isu-isu strategis global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini memicu reaksi marah dari Israel yang menolak kemungkinan terbentuknya negara Palestina. Inisiatif terkoordinasi 3 negara persemakmuran ini mencerminkan kemarahan atas perang Israel di Gaza dan perluasan permukiman di tepi barat.
yang dianggap menghambat solusi dua negara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pengakuan ini bertujuan menghidupkan kembali harapan perdamaian dan bukan sebagai hadiah bagi Hamas. Starmer menyebut Inggris bergabung dengan lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras langkah tersebut dan menegaskan negara Palestina tidak akan pernah terwujud. Sementara itu, Hamas mendorong komunitas internasional untuk mengisolasi Israel. Di hari yang sama, Portugal juga mengumumkan pengakuan terhadap Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung di dalam sidang Majelis Umum PBB mengandung makna penting bagi negara yang hadir. Salah satunya adalah sebagai bentuk suara Indonesia yang memiliki peran kuat sebagai negara global south di dunia saat ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Amulacela mengungkapkan kehadiran secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Delegasi Indonesia memiliki dua makna penting dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Prabowo membawa pesan tersirat untuk menegaskan suara Indonesia sebagai negara Global South hingga mampu memajukan isu nasional terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Adapun juga Prabowo nantinya akan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai delegasi negara yang hadir pada KTT kali ini. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo secara keras mengutuk tindakan kekerasan atas warga sipil yang terjadi di Palestina dalam konflik berkepanjangan dengan Israel. Indonesia juga turut menyatakan kesiapannya untuk menyediakan bantuan pasukan penjaga perdamaian atas konflik kedua negara tersebut. Diketahui memang sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun kali ini membawa tema Better Together 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights dengan membawa isu global seperti perdamaian, keamanan, perubahan iklim, dan pemajuan HAM serta berbagai kerjasama internasional lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di kamp-kamp sementara di luar Quneitra. 2 bulan pasca bentrokan berdarah memaksa mereka mengungsi. Pengungsi mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi camp menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di camp lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suwaida. Sebagian besar mengungsi ke Dara, pedesaan Damaskus, dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suwaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji
membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengelolaan limbah dengan teknologi waste to energy terus menjadi perhatian oleh CEO Danantara Roshan Ruslani. China International Trust Investment Corporation atau CITIC Group datang ke Jakarta yang menandai keseriusan CITIC. Setelah kunjungan Roshan ke China pada bulan lalu, yang berfokus pada pengembangan pengelolaan limbah atau waste to energy, kali ini CITIC Group China datang ke Jakarta bersama Managing Director Asia Pacific Division, Mr. Yu Han. Diskusi memasuki tahap presentasi resmi yang menandakan keseriusan CITIC menjajaki peluang investasi strategis di Indonesia. Pembahasan tak hanya membahas mengenai waste to energy, melainkan juga pembangunan perumahan skala besar, revitalisasi sumur minyak, serta proyek perlindungan pesisir Giant Sea Wall. Harapannya, kerjasama ini dapat segera terwujud dan menjadi proyek konkret yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi berikut ini dari wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di Nigeria Timur Laut dan menyebabkan 58 orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang membentuk komite baru untuk menguatkan respon darurat dan pencegahan jangka panjang. Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut. Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Danantara Roshan Ruslani terus menerima beragam kunjungan dari perusahaan Cina dalam rangka proyek Waste to Energy. Chairman and CEO Zhejiang Weiming Environment Protection, Mr. Jiang Guangming datang ke Jakarta untuk berdiskusi lebih lanjut. Kunjungan perusahaan terkemuka Tiongkok di bidang waste to energy, Zhejiang Weiming Environment Protection, bersama Chairman dan CEO Mr. Jiang Guangming, menjadi hasil tindak lanjut dari sejumlah diskusi yang dilakukan CEO Danantara Roshan Ruslani pada Agustus lalu ke China. Melalui akun Instagram pribadinya, @roshanruslani, dirinya terlihat membahas penguatan penerapan teknologi pengolahan sampah modern berstandar global yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, dirinya juga membahas tindak lanjut kerjasama pembangunan fasilitas WTI di tanah air. Pertemuan ini sekaligus membuka peluang sinergi di bidang manufaktur dan riset peralatan untuk mendukung transisi energi hijau nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari atraksi unik terjadi di pantai tengah Italia. Pembalap nasional Fabio Baronde memacu Ferrari di atas kapal perang milik Angkatan Laut demi meraih rekor dunia mobil tercepat di atas kapal. Rekaman memperlihatkan suara Ferrari beraung di landasan kapal perang yang luas. Fabio Barone, yang dikenal sering memburu rekor dunia nyeleneh, kini menantang diri memacu mobil sport legendaris itu di area tak biasa. Dengan helm dan perlengkapan lengkap, Barone melaju kencang di sepanjang arena di atas kapal, mencoba membuktikan kalau Ferrari tetap bisa unjuk gigi meski di atas kapal perang. Pihak penyelenggara menyebut atraksi ini sebagai perpaduan teknologi otomotif dan kekuatan maritim Italia. Angkatan Laut Italia memberikan izin khusus untuk pemakaian kapal perang sebagai arena yang jarang terjadi. Barone menyatakan aksi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kebanggaan. Ia ingin memperlihatkan teknologi dan gaya hidup Italia ke dunia.
Penonton di sekitar pelabuhan pun bersorak saat Ferrari merah itu melesat di bagian atas kapal yang biasanya dipakai pesawat tempur. Sebelumnya Barone juga dikenal sebagai pembalap yang sering membuat rekor unik, termasuk menaklukkan jalur pegunungan ekstrim di berbagai belahan dunia. Rekor di atas kapal perang ini diharapkan bisa tercatat resmi di Guinness World Record. Namun panitia masih menunggu verifikasi dari Guinness. Fabio Barone menambahkan momen ini jadi simbol penyatuan semangat balap dengan tradisi maritim Italia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyatakan pengembangan kecerdasan buatan menjadi prioritas utama untuk memodernisasi teknologi, senjata, dan kemampuan drone militer. Dalam kunjungan ke Kompleks Teknologi Aeronautika tanpa awak di Pyongyang, Kim menyaksikan uji coba drone multifungsi dan kendaraan pengintai tanpa awak. Ia menekankan pentingnya pengembangan cepat teknologi AI untuk meningkatkan sistem senjata nirawak, serta mendorong perluasan produksi massal drone. Kunjungan ini terjadi hanya sepekan setelah Kim menyaksikan uji coba mesin roket berbahan bakar padat untuk rudal balistik antar benua yang diklaim memperluas kapabilitas nuklir Pyongyang. Korea Utara saat ini memiliki persenjataan yang meliputi rudal balistik dan kruise bersenjata nuklir, stok persenjataan nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih berkembang. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roslani bertemu dengan pendiri Bloomberg LP, Michael Bloomberg. Pertemuan membahas peluang investasi energi bersih dan kolaborasi antara Bloomberg dan Indonesia. Melalui unggahan resmi di akun media sosial @rosanroslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menginformasikan tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP, yang berlangsung di New York pada Selasa 23 September 2025. Pertemuan ini dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dalam caption postingan, pertemuan tersebut membahas peluang investasi Bloomberg LP di Indonesia, serta potensi kolaborasi untuk memperkuat ekosistem investasi nasional seperti energi bersih dan perlindungan sumber daya laut. Rosan juga menyampaikan bahwa Prabowo mengajak Michael Bloomberg untuk melakukan kunjungan kerja ke Indonesia guna mempererat kemitraan kedua pihak. Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan bagian dari rangkaian agenda yang juga mencakup kehadirannya pada forum konferensi tingkat tinggi PBB. Forum tersebut membahas solusi dua negara untuk konflik Palestina dan Israel sebagai upaya mendorong perdamaian di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu kita lanjut informasi dari Kebun Binatang Madrid yang menggelar perayaan ulang tahun ke-5 untuk dua panda raksasa, Jinxian dan Jushu, yang menarik ribuan pengunjung. Wisatawan antusias menyaksikan keduanya menikmati kue khusus serta berbagi kegiatan budaya. Dua panda raksasa, Qingxi dan Suyu, merayakan ulang tahun ke-5 di Kebun Binatang Madrid pada Sabtu 20 September 2025. Pengunjung menyaksikan langsung saat keduanya menikmati kue khusus yang terbuat dari apel, labu, bambu, dan semangka. Qingxi dan Suyu yang lahir pada 2020 tiba di Spanyol pada April 2024 melalui kerjasama antara Kebun Binatang Madrid dan China Wildlife Conservation Association. Keduanya akan tinggal di Spanyol selama 10 tahun dalam program konservasi dan pembiakan. Sejak 1990-an, Tiongkok telah melakukan penelitian bersama 26 lembaga di 20 negara dan berhasil membiarkan lebih dari 60 anak panda di seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kem Thanh di kota Hoi An, Vietnam kini mendunia setelah Bay Mau Coconut Forest masuk daftar 50 desa terindah dunia versi Forbes. Dan keindahan hutan kelapa yang tenang dan atraksi perahu bambu menjadi daya tarik unik yang mendorong lonjakan wisatawan ke wilayah ini. Desa tepi sungai Kem Thanh di kawasan Dong Wat Hoi An, Vietnam mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata unik dengan hutan kelapa dan juga perahu bambu ikonis.
Baimau Kakanan Forest baru saja mendapatkan pengakuan internasional setelah masuk dalam daftar 50 desa terindah dunia tahun 2025 versi Unforgettable Travel Company yang juga dipublikasikan oleh Forbes. Gambar yang diambil pada Minggu 21 September 2025 menunjukkan wisatawan menyusuri sungai dengan perahu bambu bulat didampingi pengayuh lokal. Mereka terlihat menikmati pengalaman melintasi rimbunnya pohon kelapa yang juga menjadi ciri khas wilayah ini. Seorang wisatawan bernama Pan Chong Chan menyebut kunjungan ke tempat ini tak terlupakan dan ingin memperkenalkannya kepada keluarga dan teman. Warga setempat menyebut jumlah wisatawan telah tumbuh pesat dan memberikan dampak ekonomi positif bagi desa. Namun mereka juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan konservasi. Hutan Kelapa Baimau sendiri setiap tahun mendatangkan ratusan ribu wisatawan dan juga memberi kontribusi pada keberhasilan pariwisata Vietnam. Pada tahun 2024, negara ini mencatat kedatangan lebih dari 17 juta wisatawan mancanegara menurut data Badan Statistik Umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.